Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 461. Tidak ada hasil dari penyelidikan di dalam mobil. Alamatnya di Sunceng. Situ Jing dan Jiang Yingtao duduk di belakang mobil, dan salah satu dari dua polisi mengemudikan mobil. Dibutuhkan waktu paling cepat 1,5 jam untuk sampai ke sana dari sini. Jiang Yingtao mengeluarkan ponselnya dan melaporkan informasi yang ditemukan kepada nelayan bersama dengan video pendek. Setelah berpikir sejenak, Jiang Yingtao menelepon Chu Chen. Saudari tahu, Chu Chen sedang minum teh dan sudah menebak tujuan panggilan itu ketika dia melihatnya. Chu Chen, di mana kamu sekarang? Jiang Yingtao berkata dengan nada serius. Kamu mungkin dalam bahaya. Saya akan mengirimkan video tentang situasi spesifiknya dan kamu akan mengerti. Aku di rumah, jawab Chu Chen. Masih ada yang harus kulakukan. Setelah aku selesai menanganinya, aku akan menemuimu dan mendiskusikan detailnya. Jiang Yingtao tidak banyak bicara, dan segera mengirimkan video pendek tersebut ke Chu Chen. Ekspresinya serius. Meskipun video tersebut langsung dihapus, mungkin tidak ada yang melihatnya. Terlebih lagi, jika pihak lain benar-benar ingin menggunakan peta rahasia untuk membeli nyawa Chu Chen, dia tidak akan pernah menyerah. Di aula keluarga Song, Chu Chen mengangkat ponselnya. Xiao Qiu, apakah ini video yang kamu lihat? Song Qiu melihat sekali dan segera mengangguk. Ya, itu dia. Nangong Yun dan yang lainnya juga menonton video tersebut. Peta surga yang misterius itu nyata. Murid Song Qiu segera menyusut. Bukankah berarti informasi yang disebarkan melalui konten video tersebut juga benar adanya? Song Qiu segera menghirup udara, berdiri dengan waspada, dan menatap keluar jendela. Duduklah, hanya kamu yang memiliki kekuatan terburuk di sini. Chu Chen melambaikan tangannya. Song Qiu duduk lagi karena malu, dengan ekspresi serius di wajahnya. Kakak ipar, menurutmu siapa ini? Siapa yang ingin membeli hidupmu dengan lukisan kuno yang tak ternilai harganya? Tidak ada gunanya menebak-nebak. Mari kita tunggu beritanya. Chu Chen meletakkan ponselnya dan tersenyum. Jika kamu ingin membeli nyawaku, kamu harus melihat apakah ada yang mampu membelinya. Menarik, video ini menunjukkan bahwa peta misterius Tianji tidak lagi berada di tangan sekte Tianji. Nangong Yun tersenyum. Meskipun saya tidak tahu alasan spesifiknya, sekte Tianji juga pasti berusaha keras untuk menemukannya. Peta misterius Tianji. Chen Chen, mungkin Anda harus menghadapi sekte Tianji. Peta misterius Tianji tidak ada di tangan sekte Tianji. Chu Chen berpikir sejenak. Tidak apa-apa. Saya juga ingin melihat metode apa yang dimiliki sekte Tianji. Teknik Kimen Tianji adalah keterampilan rahasia sekte Tianji. Tao Ju berkata, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Tapi, Tao Ju berhenti sejenak dan memandang ke arah Nangong Yun. Dengan paman Nangong di sini, sekte Tianji bukanlah apa-apa. Namun, mudah untuk bersembunyi dari senjata terbuka dan sulit untuk melindungi dari panah tersembunyi. Anda harus lebih berhati-hati, tidak hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitar Anda. Tao Ju mengingatkan. Chu Chen segera mengerti apa yang dia maksud.
baik itu sekte Tianji atau orang lain yang mendambakan rahasia Tianji, ketika tidak ada cara untuk menghadapinya secara langsung, kemungkinan besar mereka akan melakukannya melalui orang-orang di sekitarnya. Karena Anda menginginkan nyawanya, Anda akan melakukan apapun. Chu Chen mengangguk, saya akan memperhatikan. Untuk saat ini, keluarga Song benar-benar aman jika ada Nangong Yun yang bertanggung jawab. Maka, satu-satunya bahaya yang mungkin terjadi adalah perusahaan Beichen, tempat Song Yan bekerja. Sepertinya mulai besok, saya, sekretaris pria Beichen, akan resmi bekerja. Kakak ipar, menurutmu apakah itu keluarga Qian? Song Qiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak-nebak. Qian, mata Chu Chen sedikit menyipit. Tuan Qian membuat pengumuman besar bahwa dia ingin meminta maaf kepada Anda. Tetapi dia tidak mengambil tindakan nyata. Dia kemungkinan besar ingin menggunakan metode ini untuk menyelamatkan mukanya. Setelah merenung sejenak, Chu Chen mengingatkan Song Qiu, tidak perlu keluar hari ini. Chu Chen keluar sendirian. Dia mengkhawatirkan Song Yan. Sekali video tersebut beredar, entah benar atau salah, akan menarik perhatian sebagian orang dengan motif tersembunyi. Chu Chen datang ke gedung Jintan sendirian dan memberitahu Jiang Yingtao dalam perjalanan bahwa dia telah tiba di Beichen Pharmaceutical dan setuju untuk bertemu Jiang Yingtao di Beichen Pharmaceutical. Pada saat yang sama, Chu Chen juga memeriksa informasi rinci yang diberikan Jiang Yingtao kepadanya melalui kotak surat internal Biro Perang Khusus dalam perjalanan. Orang-orang dalam kegelapan sangat berhati-hati, dan mungkin sulit untuk mengenali mereka dalam waktu singkat. Setelah pertarungan sastra hari ini, Song Yan kembali ke Beichen untuk pergi bekerja. Song Yan sedikit terkejut dengan kedatangan Chu Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Saya baru saja memenangkan kemenangan besar. Daripada merayakannya, saya datang ke sini. Apa? Kami mengadakan pesta perayaan di rumah. Tapi aku masih lebih merindukan istriku. Chu Chen mengedipkan mata pada Song Yan. Xia Bei baru saja membuka pintu dan masuk. Dia muntah dan berbalik untuk keluar. Makanan anjing tiba-tiba datang. Chu Chen berjalan di belakang Song Yan dan memijatnya. Mulai hari ini, saya, sekretaris pria Beichen, secara resmi akan mulai bekerja. Mendengar ini, Song Yan terkejut. Benarkah? Chu Chen mengangguk sambil tersenyum. Di kantor banyak terjadi obrolan antar satu sama lain. Chu Chen menghela nafas. Kehidupan mabuk seperti ini bukanlah yang kuinginkan. Sore harinya, Jiang Yingtao dan Situ Jing tiba di gedung Jintan dan langsung menuju lantai 21. Mereka tidak memperoleh apapun dari perjalanan ini. Chu Chen mengetahuinya lebih awal melalui kotak surat Biro Perang Khusus. Namun, ketika dia melihat Jiang Yingtao dan Situ Jing datang, Chu Chen masih bertanya, "Saudari Tao, apakah kamu sudah mengetahui beritanya?" Jiang Yingtao menggelengkan kepalanya. Alamat IP tempat video pendek itu diposting adalah milik kafe internet. Saat kami memeriksanya, kami menemukan bahwa kamera kafe internet juga rusak. Ada orang yang datang dan pergi dengan pakaian hitam seperti ini, kafe internet, dan tidak ada yang melihat adanya karakter mencurigakan sama sekali. Chu Chen, apakah kamu perlu mengajukan permohonan perlindungan polisi?
Si Tu Jing membuka buku catatannya dengan akrab dan berkata, 5 menit yang lalu, seseorang memposting video yang sama di web gelap menawarkan untuk membeli hidupmu dengan peta misterius. Chu Chen merenung sejenak dan kemudian berkata, saya berharap akan ada pengaturan polisi di sekitar keluarga Song untuk memastikan tidak terjadi apa-apa. Chu Chen lebih mengkhawatirkan keselamatan keluarganya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, para prajurit akan datang untuk menutupi air dan bumi. Song Yan juga memahami apa yang terjadi dan memegang tangan Chu Chen. Dia tahu bahwa dia tidak dapat membantu dengan hal semacam ini, dan Chu Chen dapat mengatasinya. Saya yakin orang-orang di balik layar akan mengambil tindakan lebih jauh. Jiang Yingtao berkata, meskipun dia menggunakan peta misterius untuk membeli nyawa Chu Chen, tidak ada yang tahu siapa dia. Bahkan jika seseorang membunuh Chu Chen, dia menghilang bersamanya. Peta surga yang misterius. Dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, tapi bagaimanapun juga, tidak ada yang mau menjadi bodoh. Jadi saya yakin dia hanya menambah bahan bakar ke dalam badai sekarang. Jika saatnya tiba, dia akan melakukan tindakan lain. Setidaknya untuk membuat orang percaya bahwa membunuh Chu Chen saja sudah cukup. Kamu benar-benar bisa mendapatkan peta rahasianya. Saudari Tao, terima kasih atas kerja kerasmu. Jiang Yingtao menggelengkan kepalanya. Ini juga misi kami. Ini sudah larut, jadi kami tidak akan mengganggu. Jika ada kemajuan baru, kami akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Sebenarnya, ada cara yang lebih aman. Si Tu Jing menyipitkan mata ke arah Chu Chen dan tersenyum. Bergabunglah dalam situasi pertempuran khusus. Perlindungan dari situasi pertempuran khusus benar-benar aman. Bab 462. Tangkap Chu Chen dalam 3 hari. Chu Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Si Tu Jing tidak meragukan kehadirannya dan meninggalkan gedung Jintan bersama Jiang Yingtao. Saudari Tao, ini adalah kesempatan langka untuk bergaul dengan Chu Chen. Kenapa kamu tidak mengobrol sebentar? Si Tu Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan nada menggoda begitu dia masuk ke dalam mobil. Apakah Anda merasa tugas pekerjaan Anda terlalu mudah? Jiang Yingtao berkata, kita harus mencari tahu hari ini. Tidak, bahkan video pengawasan kemarin. Secepat mungkin, semua kendaraan yang masuk dan keluar Sun Cheng dalam 2 hari terakhir, dan semua kendaraan di lampu lalu lintas di persimpangan utama dekat warung internet, dan coba cari tahu hasilnya. Si Tu Jing memegangi keningnya. Ini sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami, dan mungkin tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin ada harapan untuk mencobanya. Jiang Yingtao berkata, jarang ada nelayan yang begitu optimis terhadap kami. Kami harus bekerja keras untuk menyelesaikan tugas ini. Mendengar ini, si Tu Jing menjadi bingung. Fisher optimis terhadap kita. Apakah kamu tidak menyadarinya? Hanya kelompok kami yang mengikuti petunjuk ini. Jiang Yingtao berkata, dari markas platform hingga kafe internet, kami tidak bertemu dengan 2 kelompok lainnya. Apa maksudnya? Hanya nelayan saja. Petunjuk ini memberitahu kami. Si Tu Jing memikirkannya dengan hati-hati, dan matanya berbinar. Saudari Tao mengatakan itu, ini sangat mirip. Saya tidak percaya orang-orang di balik layar bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi. Mata Jiang Yingtao tegas. Saya pasti akan menemukannya.
Malam tiba dengan tenang, dan lampu neon berangsur-angsur menyala. Sebuah lukisan membeli kehidupan. Berita itu meledak seperti bola meriam. Beberapa orang melalui saluran khusus mengetahui berita tersebut. Sewa rumah di kelurahan. Saya telah menggunakan akun darknet saya untuk menghubungi orang yang memposting video tersebut dan menunggu tanggapan mereka. Gadis berambut panjang dengan bibir merah yang mempesona, murid dari sekte Tianji, Zhao Chunyan. Qiulin mengangguk perlahan dan menarik napas dalam-dalam di saat yang sama. Ini adalah kabar baik. Akhirnya, ada pergerakan di peta rahasia surga. Kebetulan, itu jatuh ke tangan musuh Chu Chen. Ini adalah kehendak Tuhan, Zhao Chunyan berkata sambil tersenyum. Awalnya kami ingin mengambil nyawa Chu Chen, tapi sekarang tampaknya Tuhan telah memberi kami alasan untuk melakukannya. Jangan bertindak gegabah. Jika setelah kita membunuh Chu Chen, pihak lain menghilang dengan peta misterius surga, bukankah kita akan disembah? Kata Qiulin sambil melihat ke layar komputer, menunggu balasan. Penantian yang lama, menggigit Qiulin dan murid sekte Tianji lainnya menjadi segar kembali. Zhao Chunyan mengklik pesan itu dan ekspresinya tenggelam. 6 kata, bunuh dulu, serahkan lukisannya nanti. Qiulin juga mengerutkan kening. Mengapa? Saya datang ke sini dengan tulus. Saya juga bertanggung jawab atas pembunuhan 7 anggota keluarga Huang Zige di Beijing. Zhao Chunyan menjawab kepada pihak lain. Saya akan membunuh Chu Chen, tetapi saya perlu konfirmasi. Setelah membunuh Chu Chen, bagaimana aku bisa menemukanmu? 5 menit, 10 menit berlalu, belum ada tanggapan. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Ekspresi Qiulin sangat suram. Jika pihak lain mempertahankan sikap ini, dia hanya bisa bertaruh. Dia tidak punya pilihan. Dia harus mendapatkan peta surga yang misterius. Jika tidak, saudara dan saudari mereka pasti akan mati. Kirim pesan lain. Qiulin mengertakkan gigi, ekspresikan ketulusan kami semaksimal mungkin. Zhao Chunyan mengangguk, namun hasilnya tetap sama. Pihak lain mengabaikannya. Kakak, apakah kita ingin membunuh Chu Chen dulu? Tidak. Begitu Chu Chen terbunuh dan pihak lain mengingkari janjinya, itu sama saja dengan kehilangan petunjuk untuk mengambil peta rahasia. Zhao Chunyan mengerutkan kening. Kita bisa bertaruh, tapi kita tidak bisa mampu untuk kalah. Terjadi keheningan sesaat. Qiulin membuat keputusan. Jika kita tidak bertaruh, orang lain akan bertaruh. Sekarang Chu Chen adalah peta rahasia berjalan surga. Kita harus menemukan kesempatan untuk mengambil tindakan. Namun, daripada langsung membunuh Chu Chen, kita harus menangkapnya dia. Selama Chu Chen ada di tangan kita, jika pihak lain cukup tulus, dia pasti bisa menukarkan peta misterius dengan nyawa Chu Chen. Jika penyihir Jun ada di sekitar Chu Chen, niscaya kita akan mencari kematian jika kita ingin membunuh Chu Chen. Jika kita ingin melakukannya, kita harus melakukannya saat penyihir Jun tidak ada. Dalam suatu hari, saya akan mengumpulkan semua informasi tentang Chu Chen. Saya ingin mengetahui gerakan spesifik Chu Chen sepanjang hari. Chu Chen harus ditangkap dalam waktu 3 hari. Pada hari ini, penampilan lintas batas Chu Chen mengejutkan seluruh kota.
Namun, pada hari ini juga sebuah video yang langsung dihapus dan video yang kemudian dirilis di web gelap menyebabkan arus bawah. Semua mata dari semua lapisan masyarakat terfokus pada Chu Chen. Keluarga Liu Qianqian, mengenakan piyama yang lucu dan halus, menendang pintu kamar Liu Manman hingga terbuka. Sesuatu yang buruk telah terjadi, Chu Chen dalam bahaya. Liu Manman memutar matanya ke arahnya. Mengapa kamu gugup? Chu Chen adalah seorang pejuang bawaan, dan dia memiliki guru yang kuat di sampingnya. Bahkan jika seseorang menginginkan nyawa Chu Chen, mereka mungkin tidak mampu membelinya. Dan mereka mungkin bahkan akhirnya menghancurkan hidup mereka sendiri. Tapi mudah untuk bersembunyi dari senjata terbuka dan sulit bertahan melawan panah tersembunyi. Misalnya, kekuatanku tidak sebaik Chu Chen, tapi selama aku menggunakan racun bunga cinta padanya, maka dia tidak punya pilihan. Tapi untuk tunduk dengan patuh dan biarkan aku membinasakan dia. Liu Manman, maksudku, aku juga bisa membunuh Chu Chen. Liu Qianqian berkata dengan serius. Saudari, haruskah kita melakukan sesuatu? Kami dan Chu Chen bekerja sama untuk menemukan peta misterius surga. Jika sesuatu terjadi pada Chu Chen, petunjuknya peta misterius juga akan terpotong. Jadi kita harus mengatur ahli untuk melindungi Chu Chen secara diam-diam. Jika seseorang berurusan dengan Chu Chen, kita dapat menemukan petunjuk ke peta misterius itu. Saya tidak menyangka Anda begitu perhatian. Liu Manman terkejut. Liu Qianqian mendengus. Saya biasanya tidak pamer. Tapi jika saya menggunakan racun bunga cinta, Chu Chen. Liu Manman mengusir Liu Qianqian keluar kamar. Keluarga Luo Yunlong sangat bersemangat. Benar saja, burung pertama tertembak. Chu Chen sudah selesai sekarang. Tidak peduli seberapa kuatnya dia. Begitu dia menjadi sasaran, dia akan selalu tidak siap. Wajah Luo Yunyang juga menunjukkan senyuman. Keluarga Luo kehilangan muka. Dan studio lukisan keluarga Luo juga menderita kerugian besar. Chu Chen mengingat. Apalagi akhirnya ada berita tentang 10 besar lukisan Tiongkok kuno yang hilang. Ini adalah berita yang dibayar Chu Chen dengan nyawanya. Keluarga Bai, kata-kata yang hampir sama. Di satu sisi, dia mengertakkan gigi pada Chu Chen, di sisi lain, dia menantikan Chu Chen dibunuh. Dan pada akhirnya, dia juga berharap bisa menemukan jalan keluar dan mendapatkan peta misterius tersebut, surga. Siapa orang yang membeli nyawa Chu Chen dengan peta langit dan bumi yang misterius? Saya menghormatinya sebagai pahlawan. Bai Mubi mengalami memar dan mata bengkak, yang disebabkan oleh pemukulan Bai Qisheng bersemangat. Jika dia datang saat keluarga Bai menjadi tamu, saya akan memainkan lagu untuknya sebagai penghormatan kepada seorang pahlawan. Bersambung.